pengertian tentang pengertian peranan serta penggolongan arsip. Pengertian arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dijelaskan beberapa konsep terkait dengan kearsipan, yaitu 1. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 2. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. 3. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. 4. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 5. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip. B. Peranan arsip. Arsip mempunyai peranan sebagai pusat dan sumber informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan perencanaan, penganalisisan data, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Arsip mempunyai peran penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa peranan arsip menurut Suyati adalah 1. Mendukung proses pengambilan keputusan. 2. Menunjang proses perencanaan. 3. Mendukung pengawasan. 4. Sebagai alat bukti. 5. Memori perusahaan. 6. Arsip untuk kepentingan politik dan ekonomi. 7. Arsip sebagai pusat ingatan. Dan dilanjutkan oleh Reni Madina. C. Penggolongan arsip. Arsip dapat digolongkan menjadi beberapa macam. 1. Penggolongan arsip menurut subjek atau isinya. A. Arsip keuangan. Contohnya laporan keuangan, surat perintah membayar tunai. B. Arsip kepegawaian. Contohnya daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran. C. Arsip pemasaran. Contohnya surat penawaran, surat pesanan. D. Arsip pendidikan. Contohnya garis-garis besar program pengajaran, satuan pelajaran. 2. Penggolongan arsip menurut bentuk atau wujudnya. 1. Surat. 2. Pita rekaman. 3. piringan hitam. 4. mikrofilen. 3. Penggolongan arsip menurut nilai atau kegunaannya. Arsip mempunyai 6 nilai, yaitu nilai administrasi, nilai hukum, nilai keuangan, nilai penelitian, nilai pendidikan, nilai dokumentasi. 4. Penggolongan arsip menurut sifat kepentingannya. Yang pertama, arsip non-esensial merupakan arsip yang tidak memerlukan pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang tidak penting. 2. Arsip yang diperlukan merupakan arsip yang masih mempunyai nilai kegunaan tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang masih dipergunakan atau dibutuhkan. 3. Arsip penting merupakan arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. 4. Arsip vital merupakan arsip yang bersifat permanen, langgeng, disimpan untuk selama-lamanya. 5. Penggolongan arsip menurut keseringan penggunaannya. 1. Arsip yang aktif. 2. Arsip pasif. 3. Arsip abadi. 6. Penggolongan arsip menurut fungsinya. 1. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran. 7. Penggolongan arsip menurut tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya. Yang pertama, arsip nasional di ibu kota Republik Indonesia. Yang kedua, arsip nasional di tiap-tiap ibu kota daerah tingkat 1. 8. Penggolongan arsip menurut keasliannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu arsip asli, arsip tembusan, arsip salinan, arsip berupa petikan. D. Fungsi dan jenis arsip. Fungsi arsip menurut Mulyadi mengatakan bahwa arsip memiliki
memiliki kegunaan sebagai sumber informasi, sebagai sumber yuridis, sebagai sumber sejarah, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jenis-jenis arsip. Arsip menurut subjek atau isinya. Yang pertama, arsip kepegawaian, arsip keuangan, arsip pemasaran, dan arsip pendidikan. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Yang pertama, surat, file digital, pita rekaman, mikrofilm, disket, dan compact disc. Arsip tiga, arsip menurut nilai dan kegunaannya. Arsip bernilai, yang pertama, arsip bernilai informasi, arsip bernilai administrasi, arsip bernilai hukum, arsip bernilai ilmiah, arsip bernilai sejarah, arsip keuangan, arsip pendidikan. Arsip menurut kekuatan hukum. Arsip otentik yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta, bukan fotokopi atau film sebagai tanda keabsahan dari isi arsip yang bersangkutan. Yang kedua, arsip tidak otentik yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip ini berupa fotokopi, film,